get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair with his eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi ke channel Mr. Burdi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, yang belum subscribe cepetan subscribe. Oke pemirsa, jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Malingping. Tepuk tangan. Boleh perkenalkan terlebih dahulu siapa gerangan? Halo guys, jadi aku namanya Salsabila Agarani. Ya. Terus? Kalau aku namanya Rona Aulia. Rona Aulia Berliana sama Salsabila Al Khairani. Al, kolom Al. Jadi pemirsa. Jadi hari ini kita akan podcast. Jadi seperti biasa di channel Mr. Burdi itu selalu ada tentang cinta, tentang segalanya. Oke. Jadi, kebetulan Guys, jadi kita dapat kiriman dari Industri Kopi. Ini banyak banget rasanya ya. Ada 4 macam juga. Di sini ada red velvet. Terus ini mocktail Osai Blue. Terus ini karamel regal. Terus ini orange waste. Jadi langsung dicoba aja ya. langsung dicoba aja. Enggak. Coba kita coba ya pemirsa. Saya akan mencoba ini sunrise. Sip. Enak juga karena cocok banget buat malam-malam gitu. Cocok banget untuk di suasana kota Malingping yang sangat siap pemirsa. Siap itu gerak haridang. Haridang. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, jadi kita podcast ini kan tentang cinta pemirsa. Jadi yang pertama itu, jadi pertanyaannya, cinta itu menurut kamu itu bagaimana? Menurut anda? Dari belahan sini nih, Rona Aulia gimana? Cinta itu nggak tahu sih apa, tapi kayak cinta itu nggak bisa diungkapin pakai kata-kata sih. Perlu dirasakan oleh hati. Iya. Perasaan. Oke, jadi cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan hati dan perasaan. Oke, jadi begitu pemirsa menurut pendapat Mbak Rona. Oke, dari Mbak Salsa gimana? Kurang tahu ya, karena saya jomblo guys. Jomblo? Saya tidak merasakannya. Tidak merasakan. Jadi tidak merasakan. Oh my god pemirsa. Jadi pendapat dari Mbak Salsa itu, Mbak Salsa lagi jomblo. Ternyata itu lagi jomblo. Udah berapa tahun jomblo? Lebih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua pemirsa. Oke, masih tentang cinta sih. Jadi cinta teman dan kerabat, sahabat semuanya pasti ada. Jadi pertanyaan yang kedua ini, teman yang baik menurut kamu itu bagaimana? Dari siapa dulu nih? Salsa. Oke. Gimana? Jadi teman yang baik itu yang selalu ada ya buat kita. Iya. Di saat kita senang, susah. Jadi dia itu selalu nemenin gitu. Iya. Bukan datang pas butuhnya doang gitu kan. Kayak gitu. Oke. Dari Mbak Rona? Sama sih kayak Sasha. Tadi itu teman itu yang yang bisa menguntungkan bagi kita gitu. Yang selalu ada, terus
Pokoknya tips nih buat kalian, kalau misalnya kita pengen cari teman itu yang benar-benar ada benefit yang menguntungkan bagi kita, jangan cuma Ada maunya doang. iya gitu, jangan cuma sekedar jalan terus ya udah nongkrong aja sih. Oke, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga, cita-cita kalian ini mau jadi apa sih? Dari siapa dulu? Kalsa. Sebenarnya kita itu belum tahu ya cita-cita. Oh, belum tahu arah dan tujuan. Jadi masih labil. Nah, sekarang ini maksudnya kita kuliah nih kan di jurusan kita masing-masing, tapi kita belum tahu ke depannya bakal jadi seperti apa gitu. Iya. Jadi kita fokus dulu aja sama kuliahnya, dijalani terus bagian nanti maksudnya kayak cita-cita itu ya nanti gitu. Setelah maksudnya kayak menyelesaikan kuliah nanti juga kepikiran kok. Untuk kuliah emang ngambil apa? Saya sendiri akuntansi. Manajemen, akuntansi sama manajemen. Iya. Tadi untuk pemirsa, untuk apa pendapat dari Mbak Salsa untuk cita-cita belum tahu ya. Jadi belum ada kepikiran mau jadi dokter, mau jadi ibu rumah tangga. Jadi secara alur saja gitu. Untuk Mbak Rona bagaimana? Rona sih pengennya ya pengen jadi ini pengusaha sendiri. Oh, jadi pengusaha apa? Ya, apa aja kayak apa aja sih, kayak dalam bentuk makanan atau meneruskan itu usahanya mau papa misalnya. Gitu. Jadi usaha industri kopi. Iya. Gitu. Jangan lupa kita minum dulu industri kopi ya pemirsa. Jadi pemirsa yang ada di dunia gaib, dunia nyata, kalau misalkan mau membeli yang kita minum ini, di mana tempatnya akan saya bagikan di bawah ini. Ini tempatnya di samping BJB. Harganya itu bervariasi pemirsa, ada yang 10.000, ada yang 12.000, paling mahal cuma 12.000, tapi rasanya mantap Dan berkualitas juga pokoknya. berkualitas. Coba sedotannya mana? Saya minta. Gimana sedotannya? Mbak. Aduh. Gimana rasanya? Coba itu dong. Rasanya ke pemirsa bagaimana? Kalau pengen membeli gimana? Kalau kalian yang mau pengen beli, langsung aja datanya ke samping apa tadi BJB ya? Iya. Tempatnya. Kayak banyak banget rasa sama variannya banyak. Segar-segar juga. Segar-segar pemirsa. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang keempat. Kita pertanyaan yang keempat. Lebih sayang mama atau papa? Dari siapa dulu? Oke. Lebih sayang papa. Papa. Kenapa? Sebenarnya sayang dua-duanya sih, tapi nggak tahu lebih sayang papa aja. Lebih ada hati batin ya, jadi ada batin lah sama papa ya. Tapi sama mama juga sayang kok. Gitu. Oke, terus untuk Salsa? Kalau saya sendiri sih lebih sayang mama sih sebenarnya, karena emang dari dulu kan ya sama mama juga, dan baru sekarang ini gitu, maksudnya kayak ada bapak gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan yang ke-5, apa arti dari persahabatan menurut kalian? Sahabat aja kayak teman sih, cuma kayak lebih dekat banget ya. Jadi kalau teman sih maksudnya cuma biasa doang ya, nggak gimana ya. Kalau sahabat ada ya, ada 1-2 mungkin. Ya kalau teman sih banyak. Nah kalau sahabat itu cuma berapa orang gitu, terpilih gitu kan ya. Jadi bisa dihitung ya. Sahabat Kalau bisa sahabat. banget dihitung. Kalau teman tuh
teman mah di mana juga ada gitu. Iya, di Instagram ada, di Facebook teman ada, teman gitu. Oke. Pertanyaan yang keenam, wanita karir menurut kamu penting atau tidak? Terus saya penting sih. Sebab maksudnya kalau kita udah sukses kayak mau apa juga kan enak gitu kalau punya duit sendiri, uangnya nggak bergantung, ya nggak bergantung sama kalau mungkin udah punya suami gitu kan, nggak bergantung sama suami juga, terus bisa atau ngasih orang tua gitu kan kalau misalnya punya uang sendiri. Itu sih kelebihannya enak aja sih ya penghasilan sendiri. Oke. Menurut Barone apa? Terus lanjut ke pertanyaan yang ke berapa? Itu ya. Pertanyaan yang ke-8 pemirsa. Yang ke-8 ini kriteria laki-laki menurut kalian itu kayak gimana? Jadi Rona dulu Ya. yang bertanggung jawab, yang baik pastinya. Satu bertanggung jawab, dua baik, Yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. iya betul banget. Oke. Terus Itu sih yang lebih penting sih itu. Terus soleh juga gitu kan. soleh, bukan soleha. Bukan. Nah, terus ketampanan Itu mah bonus loh. Tapi ya kayak gitu sih. Ya itu mah sebenarnya bonus gitu. bonus. Ya kan kalau misalnya nggak baik juga. Iya. Gitu. Terus kalau pekerja keras atau pengangguran? Pekerja keras. Nah, kalau misalkan nggak pekerja keras biasa aja gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi selama maksudnya kita kan sama orang tua aja gitu nggak pernah kayak diajak apa sih apa bisa kayak gitu. Masa maksudnya kita menikah, nggak maksudnya nggak kalau nggak merasakan kebahagiaan. iya kayak gitu maksudnya. Tuh. Jadi intinya apa kriteria laki-laki menurut kalian ini? Yang satu baik, yang kedua soleh, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempatnya bekerja keras. Untuk soal apa namanya cakep atau tidaknya itu bonus. Gitu. Jadi itu bonus lah ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, lebih baik nikah dulu atau mapan dulu sebelum nikah? Gimana? Ya kalau dilihat apa ya, kalau misalnya kayak dengar ke orang tua itu kayak cari calon suami itu yang mapan dulu. Ya. Ya Terus sih emang. dari sosok ibu kan, ibu ngomong ke anaknya carilah suami kamu nanti untuk yang apa namanya mapan lah gitu. Tapi dengar lagi omongan dari abah atau bapak atau papa atau papi gitu, geus lah neng ya nu karunya anjing bae gitu ya pemirsa ya gitu. Terus itu menurut kalian itu mau yang kayak gimana? Yang mapan dulu, mapan nih, atau yang nggak mapan tapi langsung nikah, nanti kita apa namanya berusaha bareng-bareng Ya bareng-bareng gitu dari nol gitu. ya, dari nol ya mas, bukan di pom bensin ya. Kan tadi maksudnya kita tuh yang mapan lah maksudnya ya, mending yang mapan maksudnya supaya kita hidupnya terjamin juga gitu kan. Oh berarti yang mapan dulu. Iya. Kalau misalkan kata Mbak Sapnya mapan dulu, gitu, baru menikah. Kalau yang belum mapan, tetap melanjutkan pernikahan atau tidak? Itu tergantung orang-orangnya ya. Kalau kriteria kita seperti itu. Jadi mapan. Ya. Sama Rona juga, yang mapan dulu. Misalkan udah bekerja, gitu, terus punya mobil, punya Iya kan, penghasilan. kalau misalnya nggak punya penghasilan terus nikah, jadi kita mau dikasih makan apa gitu? Iya. Itu kan? Enggak, maksudnya gini. Dari kata mapan itu bukan maksudnya tidak mempunyai penghasilan ya. Jadi kata mapan itu
si lelaki itu punya penghasilan, tapi misalkan tidak mempunyai mobil, hanya mempunyai motor gitu. Terus pas mau melamar juga seala kadarnya gitu. Tidak kan rata-rata wanita kan itu sih tergantung wanitanya ya pemirsa, mau menargetkan misalkan menikah itu mau berapa puluh juta, itu tergantung wanitanya. Jadi untuk menurut Mbak Salsa pengen mencari lelaki yang sudah mapan. Jadi dia punya pekerjaan gitu, terus kebutuhan kita tercukupi gitu. Ya. Gitu sih ya. Terus dari Mbak Rona, Karena kalau misalnya udah nikah katanya ya orang tua gitu. menurut paranormal, Yang udah Iya, rezekinya suka ngikutin gitu. Kalau setelah nikah Iya. gitu kan. itu mah ada yang ada Iya. kasur. Nah, untuk Mbak Rona gimana? Untuk menyikapi hal ini? ya sih sama aja, maksudnya kayak kita tuh nyari apa ya, calon suami gitu ya, harus yang mapan, kayak udah punya pekerjaan, harus yang udah siap juga gitu tuh. Ya kan kalau misalnya dia yang belum siap, ya buat apa juga gitu nggak sih? Iya, setuju banget. Itulah pokoknya kalian juga paham, pasti udah tahu kan jawabannya kayak gimana. Siap. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, umur yang tepat untuk seorang wanita menikah di umur berapa? Tergantung sih. Kalau target sih 23-24 ya. Target Ya 23-24 target. 23-24. Sekarang umur 19 19, 20. Salsa 20. Jadi Salsa 3 tahun lagi Iya. berarti ya. Enggak, maksudnya emang apa ya, Itu cuma target kan, sih. tapi Iya, yang kan. belum tahu juga gitu. Ya, hayalan. Iya. Pengennya gue udah tahu kan jodoh datangnya kapan. Iya, ya kan? jadi jodoh pasti cilaka. Kita tidak tahu, ya kan? Tidak tahu. Jadi pertanyaan tadi, umur yang tepat untuk seorang wanita itu di umur berapa untuk menikah ya? Gitu. Mbak Sasa menjawab di umur yang 23. Iya, 23. Nah, kalau Mbak Rona 23. 23, apa enggak 30 tahun? Enggak. Bang jago. Ampun Bang Jago. Kalau di Sunda mah lewat 25 aja langsung rawan. Rawan ya? Iya, tapi Rawan gimana orang itu? rawan gimana ya? Bisa dijelaskan? Apa ya? Pokoknya gitu aja lah. Nggak tahu lah pokoknya. Rawan takut mungkin gak ada jodoh atau gimana, telat gitu kan. Jadi daripada itu mending Nanti kan balik lagi ke masing-masing sih. Kayak ada yang menargetkan apa targetnya 26, 27, 28 juga ada. Ngejar. kalau nurutin kata orang tua mah gitu ya maksudnya. Jadi jangan terlalu menunggu ya. Jadi menunggu misalkan ntar aja lah umur 28, Iya. umur Karena 29 mungkin pengen karir belum dulu. ya belum sukses bagaimana gitu ya. Jadi untuk seorang wanita pemirsa, jadi jangan menunda-nunda untuk pernikahan. Iya. Kalau misalkan ada seorang lelaki yang Serius dan cocok juga gitu serius kan. dan cocok untuk wanita tersebut, langsung sikat. Takis. Sikat aja pemirsa, jangan misalkan jangan nunggu sukses. Kalau sukses kan kalau misalkan tidak bekerja, tidak bekerja, tidak berpenghasilan, tetap saja kurdi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pernah tidak kalian berhubungan LDR? LDR pernah? Kalau saya nggak pernah, alhamdulillah ya. Saya juga pernah bilang. Oh, kalau saya nggak pernah. Ya, paling maksudnya kalau punya pacar juga kayak selingkuhan gitu, masih daerah Palembang juga. Kita misalkan sama siapa? Bisa di itu ya sensor lah gitu. Sensor gitu. Kalau Rona pernah tidak LDR? Enggak.
Oh, enggak. Emang pasarnya sedaerah guys. Berada di luar Zaha. Tet. Terus nih pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir pemirsa. Ada kepikiran untuk nikah muda? Nikah muda itu di umur berapa maksudnya? Di umur sekarang? Nikah muda itu maksudnya di umur berapa gitu? Enggak, maksudnya jadi nikah muda di saat umur sekarang juga kan bisa. Waktu zaman dulu, waktu zaman nenek saya, nikah itu umur 16 tahun. 16 tahun juga ada. Iya, gitu. Kan sekarang kan kembali ke zaman dulu, banyak yang nikah muda. Iya sih. Tergantung orangnya juga. Kalau misalnya mereka udah siap, gitu ya. Ya, Apa enggak? iya. Nah berarti kalian berdua udah siap ya? Belum. Nah, Kalau istilahnya buat jawabannya kita itu belum. Itu kan maksudnya buat orang yang di luar sana gitu. Misalnya yang nikah muda gitu. Emang banyak orang teman seangkatan kita juga banyak banget yang banyak nikah yang muda. menikah, sudah mempunyai anak, Solid banyak. udah sold out. Iya. Jadi untuk Mbak Salsa sekarang lagi jomblo. Iya. Jadi pemirsa, kalau misalkan ada laki-laki, Guys, jangan. langsung kontak aja pemirsa, Pasti. sikat gitu. Nanti saya akan cantumkan Instagramnya di bawah. Oke. Terus kita pertanyaan kan sudah habis nih. Kita sharing-sharing aja dulu tentang, kan saat ini kita dalam masa pendinginan. Kita sudah melewati pandemi ini sudah hampir 8 bulan. Gitu. Jadi bagaimana menurut kalian selama pandemi ini? Kalau buat kita nih ya, maksudnya lebih ke kuliah juga nggak lebih efektif gitu kan. Kalau online ini, jadi misalnya nih nge-zoom kan, tapi kita nggak sepenuhnya fokus ke itu gitu, ke materi apa yang diberikan sama dosen gitu kan. Kadang-kadang nggak ngerti. Iya, kalau lebih enak. Apalagi sebenarnya di sinyal. Iya, sinyal juga. Seperti kita ini kan puasa. Emang kalau misalkan sehari untuk nge-zoom berapa kali? Tergantung MK. iya jadwal kuliahnya juga. Tergantung ini ya. Ada 3 kadang. 3 kali nge-zoom. Iya. Itu ngobrolin apa sih? Apa kita mendengarkan instruksi dari dosen apa gimana? Ya terkadang kita dapat materi gitu kan. Terus ada presentasi juga. Kita presentasi terus pokoknya tanya jawab gitu kan sama mahasiswa juga. Diskusi pokoknya. Ya kayak gitu sih. Jadi mendingan lebih baik belajar langsung tatap muka ya daripada misalkan kita kuliah online gitu. Yang pertama kita harus ada kuota dikasih nggak? Ada dikasih. Untuk berapa giga Pak? Dikasih Ini per gimana? 50 giga untuk sebulan. bulan. Itu tiap bulan ada. Ada. Mantap pemirsa. Jadi sekolah sekarang ini selama pandemi perkuliahan dikasih internet 50 giga untuk 1 bulan. Oke. Terus selama pandemi ini apa yang kalian rasakan? Yang dirasain sih sedih gitu kan. Kalau misalnya keluar juga dibatasi gitu ya. Nah, Social distancing. iya gitu. Kayak nggak nyaman aja gitu. Yang Karena pakai masker ngap ya, Iya. ngap kita kebiasaan normal gitu kan. Maksudnya menghadapi kayak gitu tuh susah banget gitu. Jadi ingin pandemi ini menurut kalian segera menghilang apa gimana? Sudah berakhir. Segera berakhir ya. Biar biar bisa sama teman-teman. Untuk seandainya pandemi ini berakhir di bulan Desember, kalian
kota mana yang kalian akan kunjungi? Kalau saya sendiri banyak banget ya. Kita listnya ini. Banyak. Ya. Itu sudah di apa namanya prepare. Ininya ke Jogja, terus ke Bandung. Iya, Bandung, terus Ke Jakarta. iya Jakarta. Jakarta. Ke museum gitu kan. Siu. Jadi udah kalian catat ya. Kalau misalkan seandainya, tapi mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir di tahun ini lah. Gitu. Jadi untuk kalian dimanapun berada, kita tetap berdoa, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan kita keluar harus memakai masker, itu mencuci tangan, gitu. Jaga jarak, social distancing. Oke. Jadi kita akhiri saja untuk podcast malam ini. Kesimpulannya, jadi ini kan tentang cinta, jadi kita rumuskan saja, kita simpulkan saja, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan, dengan hati. Terus kriteria untuk seseorang laki-laki tidak semestinya tampan, yang penting baik, soleh, dan bertanggung jawab. Poin yang pertama, punya duit ya. Jadi kalau misalkan nggak punya duit, mau nikah sama apa? Pakai apa? Pakai apa? Masa bayarnya pakai daun, guys? Beli kopi di ilisi.id ini kan beli pakai uang. Iya. Itu nggak bisa. Masa Masa pakai? daun? Jadi untuk podcast malam ini kita akhiri. Apa namanya, kata-kata terakhir boleh, kata-kata mutiara buat teman-teman subscriber Mr. Kurdi. Kata-kata mutiara dari saya itu ya, sukses itu bukanlah satu kebetulan. Itu memerlukan pengorbanan, kerja keras, dan yang paling penting itu kita cinta apa yang akan kita lakukan gitu maksudnya. Ngerti gak sih? Ngerti Ya, ya. jadi kita menekuni lah gitu. Ya, benar. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Rona, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe YouTube Mr. Kurdi, Subscribe. ya, like, komen, dan share. Oke, dadah. Dadah.